Tuhan. Kami boleh melangkah Tuhan di tahun depan Tuhan, dengan urapan yang daripada Tuhan. Kami boleh melangkah Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Apapun situasi dan kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semuanya Tuhan. Saat ini ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus yang turut campur tangan di dalamnya. Persiapkan hati kami khususnya Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, dan firman itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya juga senang sekali bisa melihat wajah ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sukacita, bergembira, semua karena berkat Tuhan. Mari kita akan persiapkan, kita masuk dalam ibadah Betania. Datanglah ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Mari beri sorak-sorai buat dalam kita. Haleluya. Semua siap berlari untuk Tuhan, amin. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, atas nama Betania juga menyambut acara kita pagi hari ini. Evangelis Meti Irawati, selamat pagi Bu, selamat datang. Saat ini juga saya juga menyambut untuk tamu kita yang datang dari Medan. Selamat datang untuk Ibu Ripka, bisa memperkenalkan diri dari mulai Ibu Ripka Bu. Contoh cek dulu ya, contoh kita dulu. Oh ya, boleh. Saya Cie, saya dari GKI Medan, salam kenal. Saat ini kita akan melihat dulu pemberdayaan daripada ibu-ibu Betania dalam pembuatan masker ya. Selamat pagi Bu cantik. Pagi ini kita akan belajar cara membuat masker. Bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah apa ya Bu Yusi ya? Kain katun, lem tembak, gunting, jangan lupa ini jarum dan benangnya. Terus aksesoris buat menghias maskernya. Polanya Bu Yusi. Polanya belum, nanti ini dulu apa namanya, karet. Terus terakhir pola. Kalau nggak ada pola kita susah bisa bikin. Pertama kita siapkan pola maskernya terlebih dahulu. Kita cetak di atas kain katun ini. Kita bikin dulu polanya.
itu adalah Ibu Yuni, dia adalah majelis sekaligus pengurus Betania. Sedangkan yang kaos putih itu adalah Ibu Cucu, dia pengurus dari Betania. Kita bikin 4 pola ya ibu-ibu. Lalu kita gunting dan gunting seperti ini jadinya. sampai 4 pola seperti ini. Terus Kita jahit. kita buat masker yang cantik ya ibu-ibu ya. Kalau punya mesin jahit boleh langsung Itu pakai mesin jahit, lebih gampang. Lebih bagus. Ini kita jahit dengan tangan. Sekarang kita mau pasang karetnya. Kalau biar lebih rapi mungkin harus disetrika ya Bu Yusi ya. Iya. Jadi biar nggak mengandung-mengandung. Kita bikin dulu, masukin dulu karetnya. Pasang karetnya ya Bu. Kita pasang dulu karetnya. Terus kita jahit. Kita jahit ujung-ujungnya. Jangan ngedrag-drag Ibu Yusi. Grogi Bu Cucu. Beginilah kalau bukan artis. Kita tidak gampang pakai mesin jahit. Kita yang denger juga trek-trek ini. Itu Bu Cucu, tapi ini karya kita lebih Bisa dijadikan lebih sebagai senang sumber jadinya. penghasilan juga. Hasil jahitan tangan. Pakai jahitan tangan ya. Iya. Nanti ibu-ibu bisa bikin sendiri, Yang variasi sendiri, bikin maskernya yang lucu-lucu. Kita jahit lagi yang sebelahnya lagi. Kita pasang karetnya. Maskernya sekarang sudah jadi, tapi belum dihias. Sekarang bagian Bu Cucu yang menghias, ahlinya. Selesai juga masker kita kan, betul, lihat bagus kan. Sekarang kita tinggal menghias. Kita bikin suka-suka ibu-ibu aja deh, ibu-ibu. Kita pakai lem tembak ya ibu-ibu ya. Kita tinggal tempelin sini aja. Tet. Selesai ibu-ibu. Coba lihat. Nih, saya coba kalian pakai ya. Nah ibu-ibu cantik, di masa pandemi ini jangan lupa kita ikutin protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi. Sampai di sini ibu-ibu kreasi kita pagi ini. Selamat mencoba, sampai jumpa. Jangan lupa memakai masker. Saya akan memberikan sedikit kesaksian. Hari itu suami saya itu biasanya dia emang bekerja ke Medan. Setiap bulan, setiap 3 minggu sekali dia emang bekerja di sana, dan itu udah berlangsung sekitar 8 tahun.
Hari Minggu tanggal 15 suami saya berangkat ke Medan dalam keadaan sehat. Saat itu kan semu ulang tahun, semu Minggen. Jadi kita mau beri surprise jam 10 itu ke rumahnya sudah janjian. Saya mau berangkat, 5 menit sebelumnya saya dapat telepon. Bapak kena serangan jantung. Shock, mimpi, dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ada yang saya pikirkan, saya langsung telepon semu Minggen. Karena memang saya di sini, saya itu anak tunggal, saya nggak punya saudara. Jadi ketika saya mendapat itu, saya langsung telepon semu Minggen. Semu Minggen langsung bilang, ayo kita berangkat aja sekarang, kita urus tiket. Katanya, saya temenin kamu. Saya cuma hanya berdoa, Tuhan, kalau ini terjadi pasti ini semua kehendak Tuhan. Jadi sekitar jam 9, dan ketika itu langsung sesak nada, dan toko itu yang mengantarkan suami saya ke rumah sakit. Ternyata rumah sakit yang pertama, rumah sakit Delhi itu tidak bisa menangani karena dia tidak punya alat apa-apa. Harusnya harus dirujuk, dan saat itu nanya, mau dirujuk kemana atau apa? Secara manusia, saya di Bandung. Saya tidak tahu Medan, saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya cuma hanya bilang, kerjakan aja yang terbaik. Yang satu hal yang boleh saya percaya, ketika saya boleh mengandalkan Tuhan, di dalam setiap kelemahanku Tuhan bekerja. Puji Tuhanlah semuanya, dan akhirnya saya bisa berangkat dengan semu Minggen hari Rabu, dan saya sudah melihat suami saya sudah begitu segar. Satu hal yang boleh saya dapatkan di dalam kejadian ini, ketika saya boleh berserah pada Tuhan, apalagi bisa dibilang itu sakitnya di Medan yang saya tidak tahu apa-apa gitu di sana ya. Tuhan bekerja, Tuhan pegang kendali semuanya. Sabtu kami boleh pulang kembali ke Bandung. Beberapa dokter mengatakan harusnya tidak boleh, katanya dalam perjalanan keluar dari rumah sakit itu langsung terbang itu sebenarnya riskan. Tapi puji Tuhan, itulah Allah kita, Allah yang ajaib ya. Iya, Ibu-ibu, kami berangkat hari Kamis ya, bukan hari Rabu. Kalau seandainya kami berangkat hari Rabu, itu dapat informasi operasi untuk Lia harus ACC itu, kami ada di pesawat. Jadi ada kemungkinan akan tertunda operasinya. Tapi karena saya melihat Tuhan itu sudah atur semuanya, kesempatan berangkat hari Kamis itu justru itulah yang terbaik dari Tuhan, karena Lia mendapat kesempatan untuk memberikan persetujuan. Lihat memang Tuhan bekerja dan mengambil alih dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Ani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tak. Untuk waktu saya serahkan kepada Ibu Meti. Iya, selamat pagi wanita Betania DKKH ya, dan juga para simpatisan yang sudah ikut bergabung. Senang saya bisa berjumpa walaupun secara daring dengan ibu-ibu semua, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam iman. Pagi ini ibu-ibu, kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang satu hal yang sangat lekat bahkan akrab dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, yaitu keinginan. Dan ada dua nas firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini, dari Keluaran 20 ayat yang ke-17, lalu Matius 5 ayat yang ke-6. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus menolong. Dan Keluaran 20 ayat 17 kita akan coba perhatikan lebih teliti lagi. Ini perintah ke-10 dari dasar titah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di sana tertulis, jangan mengingini
rumah sesamamu. Lalu ada titik koma ya. Itu kalimat selanjutnya adalah penjelasan atau rincian dari rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ibu-ibu kelak dalam Roma 7 ayat 7, Paulus itu membagikan pergumulan pribadinya terkait dengan perintah yang satu ini. Di sana sang rasul menulis demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, ibu-ibu, momen ketika Paulus menyadari keberdosaannya, itu adalah ketika dia melihat hidupnya di bawah terang hukum Taurat atau dasar titah, khususnya titah yang ke-10. Jangan mengingini. Saya membayangkan reka ulang kejadiannya mungkin seperti ini ya. Saat itu Paulus sedang mengamati rangkaian dasar titah dan lalu merefleksikan bagi dirinya sendiri satu persatu. Jangan ada Allah lain. Oke, no problem, kasih checklist. Jangan menyembah patung. Oh, ini juga oke, nggak masalah, checklist. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Jelas enggak berani. Checklist. Kuduskan hari Sabat selalu, always lah itu. Hormati orang tuamu, pastinya. Jangan membunuh, yang benar aja. Mimpi pun enggak pernah, checklist. Jangan berzina, siap bos. Jangan mencuri, enggak lah, saya bukan pencuri. Jangan berdusta, enggak. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, dalam ini. Ibu-ibu, titah 1 sampai 9 itu bisa membuat Paulus atau kita atau siapapun saja itu menempatkan diri hanya di permukaan saja, di luar saja. Sehingga dengan ringan kita dapat memberi respon seolah-olah oke, poin-poin tadi tidak masalah buat saya. Tapi hal yang sama tidak bisa kita lakukan terhadap perintah yang ke-10. Sebab perintah ini membawa seseorang untuk berurusan dengan hati. Begitu Paulus membaca jangan mengingini, mendadak Paulus sadar akan keberdosaannya. Sama, halnya seperti misalnya ketika ibu-ibu melihat bangku dengan sebuah tanda bertuliskan awas cat basah, jangan sentuh. Keinginan yang mendadak muncul dalam hati justru adalah menyentuh. Entah itu dilakukan atau tidak, tapi keinginan itu muncul. Kita melihat, lalu kita mengingini apa yang kita lihat. Sama seperti orang tua pertama kita dahulu di Taman Eden. Hawa melihat buah itu menarik, baik. Lalu kemudian dia mengingininya. Jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ibu-ibu, semua ini adalah hal-hal yang kita lihat setiap hari, bukan? Setiap saat kita lihat. Kita melihat rumah, mungkin yang lebih bagus daripada rumah kita. Kita memperhatikan suami atau istri, mungkin yang lebih ideal daripada suami atau istri kita. Seperti Daud ketika melihat Betsyeba, istri Uria, gitu ya. Kita lihat anak-anak, mungkin yang lebih berbakti daripada anak-anak kita. Pekerjaan yang lebih hebat, mobil yang lebih baru, laptop yang lebih kompatibel, sepeda lipat yang lebih trendy, sekarang lagi ngetrennya bersepedaan ya. Kitchen set yang lebih cantik, atau melalui medsos, mungkin kita bisa melihat, aduh ada banyak aksesori, baju-baju Natal yang menarik bikin lapar mata.
Dari mata, dari apa yang kita lihat, turun ke hati. Aduh, rasanya pasti seneng ya kalau bisa punya sepeda lipat kayak Ibu A itu dari suaminya. Wah, pasti asik ya kalau bisa punya mobil seperti Ibu B. Oh, coba kalau bisa seperti Ibu C tiap tahun liburannya itu ke luar negeri. Duh, coba saya punya rumah yang lebih besar dikit deh. Seperti rumah keponakan saya, atau sepupu saya. Aduh, coba saya bisa punya pohon Natal seperti di backgroundnya Ibu Mingyen itu ya. Pohon Natal saya sudah butut. Mulai timbul keinginan dalam hati. Jadi seperti ingat lagunya Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin ada yang bertanya ibu-ibu. Loh, apa kita tidak boleh punya keinginan? Apakah kita tidak boleh punya mimpi besar? Ibu-ibu ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kita sedikit melihat kisah ini. Yesus waktu itu menceritakan kisah tentang seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, dia kemudian berencana merombak lumbung-lumbungnya, mendirikan yang lebih besar untuk menyimpan segala gandum dan barang-barang di sana. Lalu ia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya?" Lalu Yesus menjelaskan ceritanya itu. Artinya, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Ibu-ibu, Yesus sedang mengatakan bahwa tidak semestinya orang kaya itu menginvestasikan kekayaannya di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Kenapa? Karena nilai-nilainya fana, tidak abadi, yaitu kepuasan diri. Yesus sedang berkata bahwa seharusnya orang kaya itu menginvestasikan kekayaannya untuk nilai-nilai yang abadi, yang hanya bisa dia dapatkan jika dia melibatkan Tuhan dan kehendaknya dalam perencanaan itu. Jadi dengan kata lain ibu-ibu, titah ke-10 ini berbicara tentang hasrat yang sangat kuat untuk mendapatkan sesuatu seolah-olah kebahagiaannya ada pada sesuatu yang diinginkannya. Itu yang dilarang. Ingin punya rumah yang lebih besar, itu tidak salah. Tapi ingat, bukan rumah itu yang menjadi sumber kebahagiaan saya. Ingin punya mobil, boleh. Tapi bukan mobil itu yang menjadi sumber kebahagiaan saya. Kerinduan untuk memiliki anak dalam hidup pernikahan, hal yang baik. Tapi jangan lupa, anak bukanlah sumber kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Menginginkan pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih maju, anak-anak yang sukses, menantu yang baik, dan keinginan-keinginan lainnya yang baik, itu sah-sah saja. Yang dilarang adalah menjadikan semua itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Ini dan kepuasan kita. Mengapa? Karena nilainya fana. Karena semuanya itu nilainya fana. Jadi tolak ukur sebuah keinginan baik atau tidak baik menurut perintah ke-10 ini bukanlah sekedar baik atau tidaknya sesuatu yang kita inginkan itu. Misalnya ingin berprestasi, itu baik ya ibu-ibu ya. Ingin bunuh diri, itu tidak baik. Tapi ingin berprestasi itu menjadi keinginan yang tidak baik kalau kita menempatkan prestasi itu menjadi sumber dari kebahagiaan, sumber dari kepuasan kita. Itu menjadi hal yang tidak baik. Jadi dengan kata lain, perintah
Jangan mengingini ini, mau mengajak setiap orang percaya agar waspada terhadap keinginan-keinginan yang nilainya tidak abadi. Yaitu ketika kita menjadikan apa yang diinginkan sebagai sumber kebahagiaan dan kepuasan kita pribadi. Itu dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Nah, kita akan lanjut pada yang selanjutnya, yaitu Matius 5 ayat yang ke-6. Lanjut ya ibu-ibu ya. Tanya jawab di akhir boleh. Matius pasal 5 ayat 6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ibu-ibu pernah merasa lapar enggak? Sekarang ada yang merasa lapar? Lapar sekali pernah? Ya, yang ada di benak Yesus ketika mengucapkan firman ini adalah situasi nyata di sekelilingnya pada waktu itu. Jadi situasi di mana para buruh dan petani kecil memperoleh penghasilan yang sangat minim, sekedar cukup untuk membuat mereka tidak mati. Tapi kelaparan, ya masih dirasakan. Situasi di mana sebagian besar masyarakat Palestina pada waktu itu hidup amat jauh dari sumber air bersih. Jadi Yesus tidak sedang bicara tentang rasa lapar yang bisa diganjel dengan beberapa singkong goreng gitu ya, balok, atau biskuit mari. Sensasi yang dirasakan perut akibat rasa lapar itu akan memaksa seseorang yang sedang terburu-buru sekalipun untuk membelokkan mobilnya masuk ke drive-thru McD misalnya, lalu membeli sesuatu untuk dimakan. Saya dan suami kalau sedang berkendara di jalan tol, pada jam-jam tertentu, pasti suami saya akan mengajak masuk ke rest area, yaitu jam-jam di mana kami perlu mengisi perut, membeli makanan mengisi perut, supaya bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman, tidak hanya nyaman, tapi juga aman. Ibu-ibu, Amsal 16 ayat 26 berkata begini, rasa lapar itu bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Artinya, rasa lapar itu punya power yang menggerakkan seseorang untuk meraih apa yang dia butuhkan saat itu. Dalam hal ini adalah makanan. Nah, masalahnya, makanan apa yang kita pilih, yang kita inginkan untuk memuaskan rasa lapar itu? Apakah makanan model-model junk food yang kalau dikonsumsi terus-menerus bisa membuat tubuh kita mengalami malnutrisi, atau makanan yang sehat? Di sini makanan model junk food itu ibaratnya keinginan yang tidak baik, yang sudah kita bahas tadi melalui perintah jangan mengingini. Sedangkan makanan yang sehat itu ibarat keinginan yang baik. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam hal ini, makanan sehatnya adalah kebenaran. Apa konkretnya? Matius pasal 6 ayat 33 mencatat demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara soal prioritas hidup. Apa yang kita cari dalam hidup ini, ibu-ibu? Kekayaan, nama baik, karir, setinggi bintang, salary yang memuaskan, masa pensiun yang menyenangkan, pasangan hidup, terpenuhi mimpi-mimpi yang kita bangun. Ibu-ibu, sebaik-baik dan seluhur-luhurnya keinginan kita itu, semuanya itu bukan yang paling utama. Lalu apa yang paling utama? Jawabannya sederhana. Yang paling utama adalah perkenan Tuhan. Minggu lalu kita memasuki Minggu Kristus Raja dalam kalender gerejawi. Minggu depan kita memasuki masa Advent, makanya background saya adalah masa Advent gitu ya. Natal sudah semakin dekat. Ibu-ibu, pada saat Natal pertama, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada paduan suara malaikat di padang Efrata yang menghidungkan sebuah nyanyian yang sangat luar biasa terkait dengan perkenan Tuhan.
Malaikat itu menyanyi dengan syair begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Berkenan kepadanya. Dulu semasa kuliah di STT Bandung bersama dengan Ibu Mingyen, ketika kami mendapat tugas paper yang banyak itu, hal pertama yang saya lakukan adalah sebelum membuat paper adalah ya selain berdoa gitu ya, tapi sebelumnya saya akan mencoba mencari tahu apa yang disukai dosen ini, dalam arti tulisan seperti apa yang dia sukai, alur seperti apa yang dia sukai, yang dia inginkan dibuat oleh mahasiswanya. Bagaimana cara tahu? Saya mulai membaca tulisannya, banyak tulisannya, makalahnya, bagaimana dia menyusun tiap kata, bagaimana alur yang digunakan, sehingga saya tahu, oh iya, ini bentuk ini, sistematik seperti ini yang disukai oleh dosen saya. Dan itu ternyata it works, ibu-ibu. Jadi bersyukur paper-paper saya bisa berkenan gitu ya di hati dosen-dosen yang memberikan. Berkenan di hati. Alkitab mengatakan bukan kebaikan, bukan kelebihan, bukan kehebatan manusia yang membuat Allah berkenan kepada seseorang. Manusia yang berkenan kepadanya adalah manusia yang dengan segala keterbatasannya itu dimampukan untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Apa sih keinginan Tuhan? Bagaimana caranya tahu? Baca bukan makalah dosen, tapi baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Di sana ada isi hati Tuhan. Dan jadi kalau ketika kita kembali kepada teks kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dalam terang nyanyian malaikat di malam Natal pertama itu kita bisa membacanya demikian. Berbahagialah orang yang mengejar karir setinggi bintang dengan perkenan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Berbahagialah orang yang menginginkan masa persiapan pensiun yang menyenangkan dengan perkenan Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Dalam hal ini firman Tuhan menjadi pandu untuk mengelola semua keinginan-keinginan yang kita miliki. Dengan kata lain, ibu-ibu, metafora haus dan lapar akan kebenaran itu akan mengajak setiap orang percaya untuk meletakkan semua keinginannya pada perkenan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pandu untuk mengelola, untuk memanage keinginan-keinginannya itu. Tadi saya suka sekali melihat tayangan tata cara membuat masker gitu ya. Bisa untuk kita sendiri, bisa untuk juga jadi sumber penghasilan. Tapi coba letakkan keinginan itu juga tidak hanya sekedar, oh bisa membuat masker. Tapi letakkan itu kepada perkenan Tuhan. Tuhan bisa memakai apa yang kita sharekan ini untuk jadi berkat bagi sesama kita. Bayangkan ketika banyak orang itu bisa lebih aman, bisa lebih nyaman dengan masker yang aman sesuai dengan standar, sesuai dengan protokolnya. Jadi begitu kira-kira bunyi kebenaran yang bisa kita dapatkan dari metafora yang kedua ini, haus dan lapar. Sekarang mari kita coba masuk ke dalam aplikatifnya. Saya tidak tahu ibu-ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi ibu-ibu menjelang Natal tahun ini. Tadi Ibu Lia sudah sharing tentang apa yang pergumulan yang sedang dia alami dan bagaimana Tuhan menolong kesulitan yang sedang mereka hadapi, khususnya ketika suaminya jatuh sakit. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi kita masing-masing dengan pandemi COVID yang masih melanda. Tapi saya pikir jika Yusuf ditanya, ini kita kembali ke Natal yang pertama. Jika Yusuf ditanya bagaimana kondisinya menjelang Natal yang pertama, mungkin dia akan menjawab, tidak baik, sangat buruk, parah. Tunangan saya mengandung, dan anak yang dalam kandungannya bukan anak saya. Saya berpikir untuk menceraikannya, tapi saya mencintainya.
Setiap malam saya mimpi buruk. Saya tidak bisa konsentrasi ketika bekerja. Hidup saya berantakan, bukan ini impian saya bersama Maria. Mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh Yusuf. Tapi akhirnya Allah berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi. Allah berkata kepadanya, Yusuf anak Daud, jangan takut memperistri Maria. Karena anak itu bukan dari manusia, tapi dari surga. Dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya, termasuk kamu, dari dosa-dosa mereka. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, termasuk kamu. Terimalah anak itu di dalam hati dan hidupmu, maka engkau akan menikmati karya keselamatan dan kuasa penyertaannya. Ibu-ibu, saat itu Yusuf bisa saja tergoda untuk mengingini rumah sesamanya, gitu ya, untuk mengingini istri yang tidak hamil duluan seperti Maria, atau mengingini rumah tangga baru yang tidak ribet seperti yang sedang mereka alami saat ini, atau mengingini anak yang lebih normal ketimbang bayi yang sedang dikandung oleh Maria. Tapi kita melihat, kita menyaksikan Alkitab berkata, sekalipun tidak sesuai dengan impiannya, kita justru menyaksikan bagaimana akhirnya Yusuf memilih perkenan Tuhan. Dia menjadikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya melalui malaikat sebagai pandu untuk mengelola keinginan yang ada di dalam hatinya. Jadi ibu-ibu, saya akan di akhir perenungan ini, siang saya akan membagikan 2 ayat yang berharap bisa menjadi visi dan misi kita ke depan, khususnya di dalam masuki masa Advent. Visi itu sesuatu yang akan kita capai di depan sana. Misi adalah apa yang kita lakukan untuk mencapai visi itu. Yang pertama adalah Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Maaf, tidak saya ketik, kelupaan. Ibrani 13 ayat yang ke-5, bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu visinya. Misinya ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu-ibu, melalui pengalaman Yusuf pada saat Natal pertama dulu, kita diajak untuk mengingat, mendalami, menghidupi makna Immanuel. Itu makna Natal yang paling pokok bagi orang percaya. Immanuel, Allah menyertai kita. Usaha kita bisa saja tidak selalu sukses, tapi Immanuel, Allah menyertai kita. Tubuh kita tidak selalu sehat, tapi Immanuel, Allah menyertai kita. Suami istri tidak selalu harmonis, tapi Immanuel, Allah menyertai kita. Anak-anak kita tidak menyertai kita. Orang yang kita butuhkan tidak selalu ada di dekat kita, tapi Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu, terkait dengan tema kita hari ini, keinginan, mari ibu-ibu saya mengajak untuk memasuki masa Advent terlebih dahulu dengan 2 tindakan konkret ini. Pertama, waspada untuk tidak menjadikan apa yang kita inginkan sebagai sumber kebahagiaan kita. Yang kedua, letakkan semua keinginan-keinginan kita pada perkenan Allah. Jadikan firman Tuhan untuk mengelola keinginan-keinginan yang ada. Maukah? Amin. Tuhan memberkati. Oke, saat ini kita buka tanya jawab. Saya dulu deh Bu kalau enggak. Bagaimana Bu membedakan antara keinginan Tuhan dengan keinginan kita? Iya,
ketika saya tadi cerita ya, waktu saya ingin bikin paper, saya akan mencoba tahu, mencoba mengerti apa ya isi hati dosen saya, apa keinginannya. Jadi kita memang perlu tahu cara bagaimana sih, apa sih keinginan Tuhan buat saya. Dan cara yang saya lakukan adalah dengan membaca makalah-makalah dosen saya. Di situ saya tahu pemikirannya. Kita orang Kristen diberi juga makalah atau makalah. Isi hati firman Tuhan melalui Alkitab. Itu pentingnya membaca Alkitab setiap hari. Sehingga kita bisa seperti yang dikatakan di Filipi 4 pasal 7-9 tadi ya. Sehingga apa yang benar, apa yang baik, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan, itu yang memenuhi pikiran kita. Gitu ya. Memenuhi pikiran kita. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana membedakan keinginan pribadi kita atau keinginan Tuhan, kita tidak hanya bicara soal hati, tapi juga pikiran kita. Karena Filipi pasal 4 tadi mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi mari giat. Saya yakin ibu-ibu Betania dan ibu-ibu semua yang hadir di virtual meeting kali ini adalah orang-orang yang giat membaca firman Tuhan. Baca, renungkan, pikirkan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang akan lebih banyak mengisi pikiran kita ketimbang hal-hal pribadi yang kita inginkan. Nah, itu yang akan membentuk. Makanya firman Tuhan menjadi pandu untuk mengelola. Tapi memang ini bukan hal yang mudah, Ibu Lia dan ibu-ibu sekalian. Ini proses pembelajaran seumur hidup kita. Mungkin begitu, Ibu Lia? Ya Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain Ibu-ibu? Selamat pagi Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk meresponi sikap orang yang melakukan jangan mengingini ini, yang mempunyai hasad yang berlebihan tanpa merasa bersalah gitu, justru merasa semakin mengingini gitu. Padahal kita mungkin tahu itu hasrat yang junk food tadi ya, bukan makanan sehat. Terima kasih Bu Cian. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita mengenal, kita punya relasi. Nah, relasi itu bisa kita gunakan untuk tetap mendampingi. Memang mendampingi orang yang sudah seperti Clay tadi ya, seperti itu saya tadi. Maunya ini, ya pokoknya begitu, berkali-kali dilarang, berkali-kali juga dia akan coba untuk masukkan barang yang bukan kita ke dalam mulutnya. Karena yang dia tahu, ya itu enak gitu kan ya. Tapi sebagai orang tua rohani, kita akan tetap berusaha untuk mencegah dengan lembut, dengan menasehati, terus berikan nasihat. Kalaupun itu tidak didengar, namanya makan junk food terus-terusan akan membuat tubuh jadi malnutrisi. Nanti pada akhirnya pengalaman itu akan membawa sahabat kita tadi kepada satu pembelajaran yang lebih berat sebenarnya buat dia ketimbang dia mentaati sejak awal. Jadi mungkin itu yang pertama, kita tetap tekun dengan kasih, mendampingi, memberitahu, mendoakan dengan tidak putus-putusnya, dengan tetap percaya bahwa ya Tuhan mengasihi sahabat saya ini. Betapapun jengkelinnya dia, menjengkelkannya dia, saya menginginkan yang baik buat dia tapi nggak didengar gitu ya. Tapi kita akan tetap mengasihi dengan mendoakan dia, dengan tetap sabar terhadap dia. Moga-moga apa yang kita bagikan itu bisa didengar. Tetapi jika tidak, biarlah Tuhan yang menguatkan sahabat kita ini untuk bisa mempelajari, mendapat pembelajaran yang membawa kebaikan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau begitu saya bertanya ya, sebuah pertanyaan yang terakhir. Nah, jadi begini Ibu Meti, terima kasih untuk firman-Nya terlebih dahulu. Saya senang sekali mendengar suara Anda dan juga senang sekali bisa bertatap muka meskipun secara virtual ya. Tadi yang saya pikirkan adalah begini, perempuan itu kan penuh dengan perasaan. Ya, seringkali firman itu dengan perasaan itu ada di ruang abu-abu gitu loh. Ya, perasaan sih sudah melakukan firman.
Tapi pada waktu menjalani ternyata kok sepertinya bukan firman ya, jangan-jangan ini keinginan saya gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah begini, memasuki tahun 2021, tentunya setiap wanita yang ada dalam ruangan ini kepingin menjadi wanita yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih dipimpin firman daripada tahun yang sekarang sedang kita jalani, tahun 2020. Nah, pertanyaan saya adalah, pada waktu kita sedang mempersiapkan diri memasuki 2021, dan kemudian ketika kita menjalani 2021, ternyata kita jatuh kembali kepada sebuah keinginan yang menurut saya adalah dari Tuhan, dan ternyata itu bukan. Kira-kira apakah itu menggugurkan rancangan Tuhan yang mungkin seharusnya Tuhan bilang, kamu tuh kenapa sih nggak ke A? Kan aku udah mintanya ke A, kenapa kamu ke B gitu kan? Nah, apakah itu akan bisa menggugurkan atau mengalihkan atau mengubah rancangan Tuhan untuk diri kita? Silakan Bu. Terima kasih Ibu Minyan. Ibu Minyan ini teman main sekaligus teman berantem ketika kami di Bandung. Saya Bapak Ibu, Ibu. Teman makan ya, teman jalan juga gitu ya. Iya, bicara soal rancangan Tuhan buat kita terkait dengan keinginan, yang jelas tidak ada rencananya yang bisa dibatalkan oleh apapun yang kita putuskan. Karena rancangan Tuhan itu sempurna. Dan kita tidak mengetahui seperti apa detail rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengamini bahwa apa yang saya lakukan, hidup ini itu berharga gitu ya. Apa yang saya lakukan dan Tuhan berikan kesempatan kepada saya dalam menjalani hidup ini adalah sebuah perjalanan dengan komitmen, dengan konsekuensi yang akan saya tanggung. Saya nggak berani menjalaninya sendiri karena itu. Karena saya tahu segala sesuatu yang saya putuskan, termasuk keinginan-keinginan yang saya checklist gitu ya, itu bisa ada konsekuensinya. Kalau misalnya tadi yang Ibu Minia bilang, kalau kita kemudian jatuh dalam keinginan yang tidak sepatutnya, kita makan junk food, kita milih junk food terus. Tapi kita percaya bahwa kalau kita ini milik Tuhan, kita tidak akan dibiarkan. Betul ya? Kalau kita milik Tuhan, kita melakukan kesalahan itu hal yang bukan tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus berada dalam lembah kekelaman. Dia akan memakai apa yang disebut konsekuensi tadi itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga, yang membangkitkan kita kembali, yang menyadarkan kita, oh saya salah jalan, harusnya balik. Lalu kembali lagi. Jadi kita melihat dari gambaran besarnya bahwa apa yang Tuhan rencanakan atas kita itu baik dan tidak akan berubah karena kita ini anaknya. Itu privilege yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik pada kita ya. Kalau kita lihat diri kita masing-masing dengan segala kelemahan, kesalahan, dan kebandelan kita seperti clay tadi. Tapi Bapa kita yang di surga itu baik. Dia akan menjaga kita. Yang penting kita lakukan, yang nggak boleh tidak kita lakukan adalah, kita pakai metafora domba. Jangan sampai kita tidak mendengar suara dari gembala kita. Ya, Bapak kita sudah ngomong tiap hari, dan bahkan ada di dalam, kita miliki di dalam Alkitab. Jangan sampai tidak didengar. Biar itu yang menjadi pandu. Mungkin begitu ya, Ibu Mingga. Makasih Bu Met. Oke, sebelumnya saya mewakili pengurus Betania mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu Meti yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini, begitu menguatkan untuk kita ibu-ibu yang beruntung bisa join ya di Zoom pagi hari ini. Tapi kita juga yang sudah mendapatkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita juga memberitahukan kepada orang-orang di luar sana, ibu luar sana yang tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Karena menurut saya hari ini kebenaran firman Tuhan secara saya pribadi menguatkan saya supaya kita lebih bisa tahu apa keinginan orang Kristen sesungguhnya gitu ya. Karena terkadang orang ibu-ibu apalagi wanita lebih yang Ibu Sembuh bilang tadi lebih abu-abu.
antara keinginan pribadi sendiri dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Ibu Meti. Kemudian yang kedua, saya akan mengumumkan untuk ibadah Betania 2021. Kita akan mulai minggu keempat tanggal 20 Januari 2021. Jadi hari ini merupakan hari terakhir di penghujung 2020 ibadah Betania. Saya juga mengingatkan untuk CGW setiap hari Rabu minggu ke-1 dan ke-3 November berarti sudah berakhir ya. Kita mulai lagi nanti Rabu ke-3. Kita mulai lagi. Jadi Rabu pertama Januari 2021 belum ada. Kita mulai lagi CGW 2021 minggu ke-3 hari Rabu ya, tanggal 13 ya kalau nggak salah, tanggal 13. Kemudian sebagai ucapan syukur, siapapun ibu-ibu yang merasa tergerak hatinya untuk terus membantu pelayanan Tuhan, alangkah kami sebagai pengurus sangat bersyukur sekali bila ibu-ibu bisa memberikan persembahan kasih pada barcode atau QR yang sudah di-share di pin, dan itu semua untuk perkembangan pelayanan komunitas Betania. Ini pengurus Betania mengucapkan selamat hari Natal. Kita bertemu lagi nanti di awal Januari ya. Oke, ada tambahan sama Minggian? Ibu-ibu tidak ada dari saya, tapi pada intinya terima kasih menjadi teman perjalanan di tahun 2020 gitu ya. Dan hari ini sangat spesial sekali, juga terima kasih untuk teman-teman GKY Medan, untuk Ibu Mari, untuk Ibu Ripka, dan juga untuk Ibu Elis, dan juga untuk Joanto C, dan mungkin ada ibu-ibu yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih bisa bergabung, dan terima kasih juga untuk Devi yang kemarin sempat bergumul ya, Devi ya. Halo Devi, bergumul ini kira-kira gimana nih, bisa nggak ya handphonenya dipakai buat anak sekolah, dan juga untuk CGW. Memang ini pergumulan yang tidak mudah kalau pagi ya, apalagi Ibu Lita yang harus ngurusin bon-bon pekerjaan. Saya percaya ini juga sebuah pengorbanan ya, Ibu Dewi juga. Nah, saya tidak bisa menyebutkan semuanya, kita adalah ibu-ibu yang sibuk, tapi pada intinya terima kasih saya naikkan kepada Tuhan untuk ibu-ibu yang sudah menjadi teman perjalanan.